Baik, saudara pemirsa, ada masih bersama kami di TV Peduli dan saya ucapkan salam bahagia bagi Anda semua. Kembali saya Kaum Merdeka Sehari menyapa Anda hari ini, saudara. Dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di TV Peduli. Ini temanya menarik. Saya ucapkan selamat datang perdana hadir bersama kita di layar kaca TV Peduli ada Bapak Joni Bamba yang mana merupakan perwakilan dari Bank BRI cabang Parepare. Selamat datang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Sehat ya? Amin. Amin. Luar biasa. Baik, luar biasa. Wah, saya senang ada luar biasanya. Itu impuls positif buat kita. Amin. Ya, jadi yang tadinya negatif menjadi positif suasananya. Baik, temanya menarik seputar kebijakan pemerintah daerah yang mana juga bagaimana peran perbankan dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Meskipun ini sebenarnya sudah ada kabar pencerahan ya Pak. Panggilnya Pak Joni? Joni aja. Pak Joni. Iya. Ini ada pencerahan buat kita sudah berada di zona yang jauh lebih stabil begitu. Tapi bagaimana BRI full supportnya dan kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Parepare? Silakan. Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau selama ini kalau kita flashback ya. Pandemi yang terjadi kemarin ini luar biasa dan saat ini masih berjalan, tapi sudah ada perbaikan karena vaksinasi semakin masif juga ya. Jadi kalau kita flashback, kondisi masyarakat yang terdampak ini memang lebih banyak ke UMKM. Iya. Nah, selain UMKM juga masyarakat yang punya usaha yang bergerak di bidang pariwisata, transportasi, itu banyak terdampak. Nah, BRI dalam hal ini melihat bahwa krisis yang terjadi itu di tahun 97-98 ya, itu UMKM masih resilient, artinya masih fleksibel dalam menghadapi kondisi, karena lebih kepada penguatan UMKM di posisi itu. Nah, saat ini yang uniknya bahwa pandemi ini masyarakat dibatasi untuk bergerak. Akibatnya pergerakan itu membuat aktivitas ekonomi juga terbatas. Nah, yang paling berdampak itu adalah UMKM karena mereka adalah sektor yang banyak melakukan transaksi secara retail, ya, secara kecil, nah dan banyak. Dan ketika masyarakat berhenti bergerak beraktivitas, disitulah dampaknya. Dampaknya apa? Omset mereka menurun, akibatnya laba mereka atau profit mereka juga menurun. Nah, sebagian besar UMKM ini berbankir, artinya mereka mendapatkan fasilitas pinjaman, dan ketika omset atau profit mereka sudah menurun, kemampuan bayar mereka baik pokok maupun bunga itu juga menurun. Berbanding lurus dengan situasi sebelumnya. Nah, di sini bank khususnya BRI melihat bahwa peran BRI sebagai lembaga keuangan yang di bawah BUMN memberi relaksasi dalam hal angsuran. Jadi BRI dalam hal ini sudah memberikan penjadwalan untuk relaksasi sehingga nasabah yang biasanya punya angsuran misalnya 2 juta itu diberikan penundaan pembayaran, tapi tetap bayar. Nah, itu dalam artian bahwa dia dalam proses restrukturisasi. Dan itu hasilnya sudah kita rasakan sampai saat ini. Kalau tahun lalu ada proses sejumlah debitur yang sudah direstrukturisasi. Untuk tahun ini sudah kita lihat hasilnya dan mereka mulai kembali bangkit sejalan dengan kondisi pandemi yang sudah mulai menurun. Baik, gitu. nah baik, istilahnya sebenarnya pandemi ini justru harus bagaimana kita lebih tough begitu ya, meskipun tidak dikatakan tadi, contoh di lapangan banyak yang usaha yang harus gulung tikar, bahkan franchise yang punya brand yang sudah fenomenal pun mau tidak mau harus turun ke jalan. Betul. Menjajakan, karena itu makanan harus jemput bola. Jemput bola. Itu salah satu makanan kesukaan saya yang harus di jalan gitu kan. Ini franchise besar loh. Betul. Tapi kemudian untuk wilayah Kota Parepare, karena ini kan sekarang berdasarkan dengan tema HUT Kota.
pemulihan ekonomi. Iya. Ini kita garis bawahi. Bagaimana kemudian teman-teman dari BRI bisa menerjemahkan maksud daripada pemulihan ekonomi dalam artian mungkin ada masyarakat yang mungkin baiklah saya bangkit dan saya ingin bekerja sama dengan pihak perbankan, tentu saja seperti apa? Bagaimana, silakan. Iya, jadi kalau di BRI sekarang ini kan lebih banyak BRI core bisnisnya di mikro. Iya. Iya, jadi BRI saat ini sedang menggalakkan yang namanya ultra mikro. Mungkin Mbak ada dengar sekarang wacana bahwa ada pembentukan 2 perusahaan yang akan bergabung di BRI. Iya, iya. Yang mana itu sebenarnya bukan BRI mengakuisisi 2 perusahaan ini, tapi lebih kepada pemerintah mengalihkan saham kedua perusahaan ini ke BRI, sehingga nanti terbentuk, tujuannya adalah menumbuh kembangkan mikro yang sudah ada, termasuk di Parepare nanti, dan yang kedua membuat ekosistem. Jadi ekosistem itu kalau selama ini ya, ekosistem itu masih saat ini masih tersebar, tidak tertata. Saya ambil gambaran bahwa UMKM kita se-Indonesia itu ada 57 juta, termasuk di Parepare. Dan dari 57 juta itu, ada 12 juta yang kita sudah layani dengan baik, yang bisa mengakses perbankan ya. Kemudian ada 17 yang dilayani tapi belum cukup. 30 jutanya ini yang ada yang dilayani oleh rentenir, ada yang minjam ke tetangga atau teman untuk dapat modal. Nah, yang ini yang 18 juta ini adalah orang yang memang sama sekali tidak punya akses ke bank. Nah disinilah BRI mengambil peran untuk bisa menggrab 18 juta ini, sehingga mereka ini yang tidak berbank atau belum sama sekali mendapat pelayanan perbankan itu bisa mereka akses. Ini juga ada kaitannya dengan program pemerintah, yaitu bagaimana mensinergikan pengusaha yang ada gitu. Nah, dalam hal ini BRI nanti yang ultra mikro ini kan KUR yang sekarang berjalan ini kan itu bunganya 6%. Jadi sangat murah sekali buat masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas itu, sehingga kondisi ekonomi yang saat ini sudah mulai membaik ketika didukung oleh semangat antusias oleh para pengusaha, mulai dari mikro sampai dengan yang menengah atau korporasi. Saya kira ekonomi kita optimis pasti akan tumbuh sejalan dengan optimismenya Pak Ibu Menteri. Ibu Menteri dan Pak Presiden. Iya. Tapi tadi Pak Joninya pas bilang Ibu Menteri langsung lihatnya ke saya, amin. Iya. Amin. Ibu Menteri, amin. Insya Allah menjadi Ibu Menteri. Baik. Nah ini sebelum kita jeda, Pak Joni, ini menarik karena sebenarnya bukan karena beliau ada di samping saya, memang beberapa referensi saya baca memang Bank BRI memang memiliki memang tagline itu selalu di hati ya, dan untuk melayani dengan setulus hati. Melayani dengan setulus hati. Memang salah satu program andalan itu adalah KUR ini ya, memang memiliki bunga yang sangat rendah dan tentunya sangat memberikan efek yang baik gitu kepada masyarakat. Tetapi kalau kita melihat nih, pasti kan ada sistem daripada perbankan melihat animo masyarakat. Oke, baik, mungkin setahun dari Maret sampai Desember, jadi ada bulan 2020 kan itu Januari, Februari, Maret, Corona, Desember. Kan waktu itu ya. Betul. Itu kan memang kita rasakan gencatannya begitu dahsyat. Tapi bagaimana angka kebangkitan di 2021 dari kacamata Bank BRI? Silakan. Ya, yang jelas pasti bahwa memang dari industri perbankan sendiri ya, pertumbuhan kredit itu minus 2%. Iya, minus 2%. Tapi BRI masih bisa tumbuh 3% lebih. Ya. Sehingga dengan pertumbuhan ini dalam kondisi pandemi saja itu masih bisa tumbuh BRI di 3%, dan ditargetkan bahwa di tahun ini akan tumbuh 7%. Jadi artinya apa? Bahwa saat ini BRI siap secara likuiditas untuk menyalurkan
kredit. Jadi memang sebenarnya waktu pandemi kemarin tuh problemnya di masyarakat ini kurang mengajukan kredit atau gitu. Karena apa? Karena memang situasi ya. Namun kita lihat bahwa dengan kondisi seperti itu BRI masih tumbuh 3%. Nah sekarang karena ekonomi sudah mulai bangkit dan BRI punya target bahwa tahun 2021 kita menargetkan 7% pertumbuhan. Sehingga BRI di Parepare ini juga dari 7 unit, ada 7 unit, kemudian 1 kantor cabang pembantu, kemudian 1 cabang, itu 167 karyawan itu bisa mengakomodasi dan membackup masyarakat Parepare untuk bisa dilayani dengan sepenuh hati dan setulus hati. Wah, sepenuh hati dan setulus hati, mesra sekali ya seperti itu. Apalagi memang kemarin salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah itu untuk membagikan ya, istilahnya bantuan kepada masyarakat juga adalah Bank BRI. Dan kemarin juga bisa terlaksana secara efisien, maksimal seperti itu bagi seluruh masyarakat Parepare. Benar-benar melayani setulus hati. Iya kemarin betul. Kita jeda dulu Pak Joni, saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali bersama narasumber saya Bapak Joni Bambang selepas ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, bersama narasumber saya luar biasa ada Bapak Joni Bambang dari Bank Rakyat Indonesia cabang Parepare. Ini tadi ini menarik karena istilahnya sekarang pemulihan ekonomi dan apalagi untuk masyarakat yang memang concern terhadap dunia entrepreneur tidak akan istilahnya mayoritas gitu kan, bahwa kita ini harus punya hubungan yang harmonis nih dengan pihak perbankan, paling tidak full support dari segi finansial begitu. Kita istilahnya kita ke kreditnya dulu ini. Baik, buat pencerahan silakan Bapak Joni, silakan. Siap, Bu, makasih. Jadi di BRI itu ada dua, khususnya di BRI cabang sini ya, di Parepare itu ada dua segmen utama sebenarnya, yaitu kredit segmen retail dan kedua segmen
mikro. Nah, di mikro sendiri ini adalah karena core bisnisnya BRI adalah kredit mikro, maka 84% dari kredit yang disalurkan BRI adalah ditujukan ke UMKM. Jadi memang saya sangat tertarik atau melihat ini background di ruangan TV Pare ini, gambarnya pemandangan sawah. Jadi memang ini ya pemerintah dan TV Pare sangat mencintai masyarakat di bidang pertanian, dan BRI juga sangat konsen di UMKM itu. Nah, untuk segmen kredit di BRI yang untuk retail itu ada terbagi 3 lagi. Jadi ada kredit kecil yang itu menangani untuk kredit-kredit usaha. Kemudian ada kredit KPR, jadi untuk membiayai pembelian rumah atau pembangunan atau refinancing. Kemudian yang ketiga adalah kredit beriguna. Jadi beriguna itu dilayani untuk pegawai tetap yang berada di kalau di Parepare berarti yang berada di wilayah Parepare penugasannya, baik itu instansi vertikal maupun instansi horizontal atau Pemda. Dan ini kita sudah layani sejak BRI Parepare berdiri, dan saat ini memang kami memberikan fasilitas yang sangat-sangat menarik, yaitu bunga yang kami berikan untuk payroll ya, untuk gajinya lewat BRI itu sebesar 11%. Jadi sangat membantu masyarakat, khususnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pegawai negeri, bisa mendapatkan bunga 11%. Dan fasilitas ini dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif maupun konsumtif. Dalam artian bahwa ini multifungsi sebenarnya. Tapi yang paling utama bahwa tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi memang kita lengkap. Jadi kalau di cabang dan cabang pembantu itu melayani yang segmen retail. Sedangkan untuk yang unit itu melayani segmen mikro. Yang tadi kita sampaikan bahwa ada kredit Kupedes dan yang kedua kredit KUR yang program pemerintah itu, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya sekarang istilahnya Bank BRI sekarang sedang membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, entah itu mungkin butuhnya kredit mikro atau mungkin kredit retail ya. Istilahnya akan silahkan langsung menemui Bapak Joni barangkali, langsung cari saja Pak Joni nanti. Untuk dapat informasi lebih lanjut seperti apa? Apakah masyarakat memilih untuk kredit mikronya atau mungkin ke kredit retailnya itu sendiri? Karena sekarang memang pemulihan ekonomi tidak bisa terlepas khususnya teman-teman di dunia entrepreneur. Istilahnya pasokan finansial yang cukup dan mumpuni memang saat ini cukup bisa dibilang punya pengaruh yang besar sekali. Apalagi Bu, bahwa dengan zaman digital ini BRI memang sudah masuk dalam masa transformasi itu dan sudah berada dalam lingkungan digital itu. Jadi masyarakat kalau misalnya pengajuan kredit atau pembukaan rekening sudah tidak perlu ke bank, cukup menginput permohonan, misalnya permohonan kredit ada namanya, kalau untuk kredit pegawai namanya aplikasi di Play Store itu Brispot Consumer. Jadi teman-teman PNS bisa mengajukan permohonan lewat situ, sehingga nanti prosesnya langsung cepat kami lihat, dan sebenarnya hitungan jam atau hari, satu hari itu terlalu lama dalam satu hari terlalu lama, betul. Untuk kredit pegawai. Nah, kalau untuk kredit usaha karena memang ada beberapa tahapan seperti pemeriksaan atau kunjungan agunannya, usahanya, sehingga memang butuh waktu lebih dari 1 hari. Ada verifikasi berkas yang jauh lebih dalam ya. Iya, betul sekali. Ya kalau PNS kan jelas saja, paling SK dan segala macam. Istilahnya orang juga tidak kemana-mana dan tidak repot. Istilahnya untuk mencari klarifikasi dan semuanya tagihan-tagihannya jelas dan berapa yang bisa, karena ada tertera di dalam SK-nya seperti itu. Baik, kita jeda dulu Pak Joni. Saudara, untuk pertanyaan silakan layangkan pertanyaan Anda bersama kami. Mungkin Anda, ini bagaimana ya kalau saya istilahnya indikator-indikator kelengkapan apa yang dibutuhkan seumpama Anda ingin mengajukan kredit, entah itu kredit mikro ataupun kredit retail, langsung saja di fanpage Facebook TV Peduli.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dan Bapak Joni Bamba yang merupakan asisten manajer untuk di BRI ya, di cabang Parepare. Dan ini dulu beliau ini adalah kita pengen ucap meskipun sebenarnya sudah segmen terakhir Pak Joni, tapi mewakili masyarakat Parepare semoga betah ya. Amin. Karena baru beberapa pekan di sini ya. Beberapa pekan dalam beberapa bulan. Beberapa bulan. Jadi semoga bisa betah di sini, suasananya nyaman ya dan tetap sehat tentunya di sini. Dan ramah-ramah. Amin, insya Allah. Baik, ini kembali lagi dengan tema kita yang menarik seputar kebijakan pemerintah daerah gitu kan, dan juga bagaimana bentuk kolaborasi yang apik antara pihak Pemkot dan juga perbankan. Nah, mungkin ini di segmen terakhir ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, terutama untuk istilahnya indikator-indikator yang ingin diperlukan. Tadi pasti ada yang tertarik seputar kredit ini tadi. Nah, silakan Pak Joni, silakan. Iya, oke, makasih Mbak. Jadi untuk yang tadi terakhir saya sampaikan untuk kredit pegawai ya, bahwa memang kita memiliki beberapa kategori karena memang itu ada beberapa mitigasi yang sudah ditetapkan. Namun yang pasti bahwa BRI saat ini memang fokus pada pelayanan instansi yang payroll, artinya yang gajinya itu lewat BRI. Kenapa? Dengan lewat gajinya BRI bahwa proses keuangan itu dapat berjalan dengan lancar dan sangat cepat, apalagi dengan saat ini dengan adanya sistem digitalisasi, bahwa dengan payroll BRI memberi benefit yang lebih pada konsumen, dalam artian bahwa suku bunganya tadi yang 11% itu dapat, kemudian provisi adminnya itu sangat murah dibanding yang sifatnya masih umum atau general. Tapi kami juga untuk melayani perusahaan yang payrollnya di BRI. Jadi perusahaan-perusahaan yang payrollnya BRI juga kita layani. Nah, apa persyaratan administrasinya? Yang jelas bahwa secara umum perbankan bahwa harus memiliki SLIC atau sistem informasi debitur yang punya histori yang bagus, sehat. Karena disitulah sebenarnya di mana-mana
pertama perbankan itu melihat bahwa karakter yang paling utama. Ya. Sehingga history slick itu yang paling utama. Kemudian administrasi, baik administrasi data pribadi seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah, itu saya pikir pasti punya semua yang sudah menikah ya Bu ya. Nah, yang belum menikah pasti ada nanti informasi tambahan. Kemudian yang terkait dengan pekerjaannya kita sisa melengkapi dengan SK pengangkatan sebagai pegawai negeri atau pegawai tetap dan SK pangkat atau jabatan terakhir. Sehingga dengan tadi saya sampaikan bahwa ada Brisport Consumer, masyarakat khususnya pegawai negeri bisa mengakses dengan lebih cepat. Sehingga permohonan yang disampaikan atau diajukan pagi itu bisa cair siang atau sore. Gitu. Sehingga masyarakat nggak perlu nginep. Nggak perlu nginep. Ya. PP. PP itu pun juga PP pakai aftur ya. Aftur pakai aftur. Berkelas sekali. Jadi pegawai negeri, BUMN dan pegawai tetap di perusahaan swasta yang payroll kita layani, dan saat ini kami juga tetap melayani PNS yang non payroll atau gajinya bukan di BRI tapi masih eksis di BRI yang sudah ada di BRI dan belum punya pinjaman di bank lain. Baik. Iya, jadi masih tetap terbuka. Jadi BRI memang melayani setulus hati. Melayani setulus hati dan semuanya dimudahkan seperti Ya, itu. Apalagi untuk teman-teman tadi yang disampaikan Pak Joni tadi ini seputar beberapa kelengkapan berkas, saya kira tidak ribet dan memang semuanya ada ya, semuanya ada. Dan itu yang lebih menarik lagi, menghangatkan itu adalah betul-betul BRI bukan lagi melayani setulus hati, sepenuh hati, tapi menghangatkan hati. Iya, karena tadi itu kan apalagi cuaca lagi hujan. Betul ya, istilahnya ini benar sekali. Jadi tidak terlalu lama, tidak perlu waktu yang sampai berhari-hari untuk ada kabar baiknya gitu. Betul, kan. Kecuali mungkin tadi yang digarisbawahi adalah mungkin corporate tertentu ya, karena memang ada beberapa yang harus diverifikasi untuk hal tersebut. Oke, sekali lagi mungkin ada yang disampaikan sebelum kita berpisah, Pak Joni, silakan. Baik pemirsa, khususnya masyarakat Parepare, BRI hadir di seluruh Indonesia, khususnya di Parepare dengan memberi pelayanan yang prima dan yang pasti bahwa memberi layanan dengan setulus hati. Dan salah satu visi BRI yaitu the most valuable bank group in Southeast ASEAN dan menjadi champion of financial inclusion. Artinya visi BRI ini menyatu dengan program pemerintah bagaimana menginklusikan atau memudahkan masyarakat yang sulit mengakses perbankan untuk menjadi mudah mengakses perbankan. Dan BRI sudah dan sedang ke situ dan akan semakin mempermudah masyarakat mengakses perbankan, khususnya BRI. Iya, demikian, betul sekali. Apalagi memang kalau kita melihat sejarah, Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu perbankan yang sudah memiliki eksistensi yang tidak diragukan. Dan memang selalu dari kecil gitu ya, saya masih ada si maskot, simpan waktu itu ya. Memang istilahnya selalu bisa menangkap situasi, menangkap istilahnya jualannya itu sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat di tanah air. Jadi istilahnya tidak ada salahnya bagi Anda untuk mempercayakan persoalan finansial Anda di Bank Rakyat Indonesia. Ada Pak Joni. Ada Pak Joni yang siap membantu Anda. Kami tunggu masyarakat di cabang maupun cabang pembantu dan di 7 unit BRI Parepare dan teras BRI Parepare. Betul, ada 167 karyawan yang siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Baik, saya rasa sampai di sini saya menemani Anda dengan tema menarik sekali bagaimana kemudian pihak perbankan melakukan kolaborasi yang hangat dengan pemerintah Kota Parepare untuk kembali pemulihan ekonomi. Karena ini penting, adalah istilahnya kebutuhan dasar masyarakat. Memang ini apalagi memasuki Ramadan ya. Mungkin ada yang mau jualan baru, penganan baru ya, untuk apa-apa silahkan. Ada Pak Joni dan BRI menunggu Anda untuk bertanya lebih
lanjut apa yang perlu dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Joni. Terima kasih sama-sama, sudah Bu. hadir bersama kami. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Baik. Saudara, saya tuntaskan kebersamaan kita di siang hari ini dan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami dari segmen pertama pukul 9 tadi dan sekarang sudah pukul 11 ya, saatnya untuk kita rehat sejenak dan tetap dapatkan beragam informasi menarik yang disuguhkan oleh teman-teman dari meja redaksi TV Peduli. Saya Ika Merdeka Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.